Mantap, Toyen. Woo. Peserta berikutnya, Toyen. Toyen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik kelas ke Toyen. Mas, nomor 13 mana, Mas? Nomor 13 di luar. Oh, sama Mas Sony ternyata. 12-13. Alhamdulillah. Kita nomor Kakak sebelah Pak Supir, Kak. bukan Pak Supir. Dah, duduk, Kak. Dikasih enggak? Duduk, Kak. Kita supir ya. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di Keliling Dunia. Hari ini kita jalan-jalan mau ke Toyen, sebuah kota yang terletak 150 km dari Taichung. Kita akan menggunakan bis selama perjalanan, dan perjalanan kali ini saya ditemani oleh Mas Sony, Kak Iqbal, dan Om Kara. Tujuan kami ke Toyen adalah nomor 1, kami ingin ke Masjid At-Taqwa, yaitu tempat penyembelihan daging halal sekaligus distribusi produk-produk halalnya. Dan nomor 2, kami mau ketemu dengan seseorang yang membuat aplikasi untuk identifikasi makanan halal di Taiwan. Waktu tempuh dari Taichung menuju Toyen sekitar hampir 100 menit atau tidak sampai 2 jam. Perjalanan melalui full jalan tol sehingga kecepatan bus bisa digas sampai lebih dari 100 km per jam. Pemandangan selama kami berangkat cukup bervariasi dengan pergantian perbukitan di sisi timur dan pantai di sisi barat. Miaoli dan Hsinchu merupakan 2 provinsi yang kami lewati sebelum kami sampai di Toyen. Tak terasa, 150 km sudah kami tempuh dengan terlelap karena nyamannya bus ini saat berjalan. Tiba di Toyen, kami mengambil taksi menuju daerah Tayen di sebelah barat. Selama 30 menit, kami menelusuri bandar Toyen yang relatif tidak seramai tempat tinggal saya di Taichung. Toyen adalah bandar yang cukup besar karena terdapat bandara internasional di sini. Jadi jika Anda mengunjungi Taiwan, pesawat Anda akan mendarat di kota ini yang hanya berjarak 50 km dari ibu kota Taiwan, yaitu Taipei. Sebentar lagi kami sampai di Masjid At-Taqwa di kawasan industri Tayen, sekitar setengah jam dari kota Toyen. Jadi kita sekarang posisi ada di Masjid At-Taqwa. Jadi ini ada di pinggiran kota Toyen ya. Jadi mengarah ke arah barat. Ini sekarang kita lagi ngopi sebentar. Jadi di sebelah Masjid At-Taqwa ini ada warung Indo. Ya kita di sini dulu aja ngopi-ngopi dulu sebentar. Jadi nama At-Taqwa ini luar biasa terkenal gitu ya. Kenapa terkenal? Karena ya kita yang di Taichung itu seringkali mendengar nama At-Taqwa tapi nggak pernah tahu di mana sebenarnya At-Taqwa itu. Jadi alhamdulillah kita sekarang nyampe di At-Taqwa dan ternyata memang di sini adalah pusatnya untuk penyembelihan halal gitu ya. Jadi daging halal, ayam potong halal, bahkan juga ada burung dara halal di sini. Sekaligus juga lele, kemudian bakso, tahu. Jadi artinya benar-benar makanan Indonesia itu banyak
berasal dari sini, dari Masjid At-Taqwa di Toyen. Jadi bagaimana Mas Soni, menurut Mas Soni bagaimana ini bisnis untuk daging halal di Taiwan ini bagaimana Mas Soni? Jadi insya Allah sangat menjanjikan, dalam artian kalau kita melihat segmentasi pasar ya, umat muslim di Taiwan ini cukup banyak dan penyediaannya sangat sedikit. Nah di situ bisa celah. Jadi ini kita sekarang lagi ngopi, satu saja yang ngeteh dan itu emang sesuai lah begitu. Biasanya senior tuh ngeteh gitu ya. Ngopi. Sama kayak profesor saya Pak, nggak mau ngopi. Nggak mau ngopi ya, ngeteh ya? Saya teh. Ya. Teh. Karena kalau dia ngopi siap dibawakan segala jenis kopi ya. Nah iya ada. Saya ini teh Pak, tak kalah. Masjid At-Taqwa didirikan tahun 2013 oleh pasangan suami istri asal Taiwan dan Indonesia, yaitu Bapak Yasin dan Ibu Hasanah. Di sela-sela kesibukannya, Pak Yasin masih menyempatkan diri untuk bergambar bersama kami dan juga berbicara mengenai penyembelihan daging halal di Masjid At-Taqwa. Masih ada 3 lantai. Kita sekarang naik lantai 2. Alhamdulillah, di sini ada Kak Iqbal dan Mas Soni. Monggo silakan masuk. Monggo jangan tebak kopi. Nah, ini jawabnya dulu. Alhamdulillah. Belum tidur ini Bapak itu. Peringatan pertama. Lantai 3-nya apa? Kamar-kamar katanya. Sudah nyoba? Iya, menarik. Menarik. Oh iya, kamar-kamar. Luar biasa. Itu juga bisa jadi tempat untuk bermalam. Semisal kita akan ada keperluan mau ke tempat lain gitu ya. Nah, kebetulan masjid ini lokasinya sekitar 15 menit saja dari airport. Assalamualaikum. Jadi kita sekarang ada di Masjid At-Taqwa di distrik Taiyuan di kota Toyen ya. Jadi masjid ini lantai 2, lantai 3 itu lantai 2 untuk mungkin jamaah wanita mungkin ya. Lantai 3 ada kamar-kamar, jadi bisa untuk bermalam. Jadi ini fungsinya masjid ini selain juga sebagai tempat ibadah, juga tempat untuk bersilaturahmi dan mungkin tempat untuk bermalam ya bagi para tamu ya yang mungkin akan melanjutkan ke tempat lain sehingga bisa bermalam di sini. Tapi oke lah cuaca ya. Kami kembali ke pusat kota Toyen, mencoba merasakan suasana di sini dengan berjalan kaki. Tidak seperti Taichung yang lebih ramai, lalu lintas di Toyen nampak lebih harmoni. Kami sudah ditunggu oleh seseorang di sebuah kedai bakmi halal. Seorang warga negara Indonesia yang sedang tinggal di Toyen dan mencari banyak pengalaman. Ini adalah perjumpaan kali pertama kami dengannya. Berjumpa sesama orang Indonesia, ibarat bersua dengan saudara lama, penuh cerita dan canda tawa. Sorry Mas ya. Alhamdulillah. Para user
Para user aja. User ketemu sama online. Iya betul. User lo ya. Iqbal. Mas Robi, ownernya dan kreator Halalin, ini para user ini. Siap. Alhamdulillah kita nyampe di JD Halal di Toyen, ya. Asik nih tempatnya ini. Alhamdulillah, 3 porsi besar nyurumien atau mie daging sapi halal menemani kami di sore itu. Memastikan makanan halal yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sumber keberkahan. Umat muslim semestinya sadar dan melakukan hal ini. Sayangnya, tidak banyak produk halal tersedia di Taiwan. Sertifikasi logo halal Taiwan juga amat terbatas. Permasalahan ini membuat seorang anak muda tergerak menciptakan sebuah aplikasi identifikasi makanan yang layak dikonsumsi umat Islam di Taiwan. Halalin. Ini adalah nama aplikasi yang amat membantu kami selama di Taiwan. Singkat, penuh makna, dan amanah. Ini gambaran yang saya tangkap dari Halalin. Nama saya Robi Hamanto dari Serang, Banten. Saya datang ke Taiwan pertama di 2018, jadi kurang lebih sampai saat ini saya sudah 4 tahun di Taiwan. Saya pertama datang ke Taiwan itu untuk sekolah pasca sarjana saya. Lalu setelah 2 tahun saya lulus dan lanjut bekerja di perusahaan enterprise asal Jepang yang bernama Access. Selama 2 tahun saya di Taiwan, saya masih kesulitan mencari produk makanan halal. Jadi saya ingin membuat sebuah aplikasi yang bisa mendaftarkan dan juga melihat daftar produk-produk halal yang ada di Taiwan. Ternyata respon dari pengguna grup setelah saya share aplikasinya itu positif, sehingga dari situ muncul beberapa request permintaan bahwa fitur-fitur lain juga mereka butuhkan seperti waktu sholat dan juga scan komposisi halal. Awalnya beberapa memang meragukan siapa yang memverifikasi kehalalannya, terus lalu ini siapa yang bikin, halal information itu apa gitu. Juga ada yang menertawakan dan meragukan aplikasi apa ini. Tapi alhamdulillah dengan dukungan dari teman-teman dan pengguna setia yang sudah merasakan kemudahannya, Halalin bisa terus berkembang sampai saat ini. Lihat logo halal makanan di Taiwan itu seperti melihat harta karun gitu ya. Jadi kita senang banget kalau bisa nemu produk-produk yang ada logo halalnya. Tapi seringnya kalau memang produk tersebut nggak ada logo halalnya, jadi kita tinggalkan. Jadi jarang juga untuk lihat komposisinya karena kita nggak bisa baca komposisi makanan dalam bahasa Mandarin. Di Halalin, Anda dapat melakukan scan komposisi produk Taiwan yang bertuliskan aksara lokal, sehingga Anda bisa mengetahui produk yang ingin dibeli. Halalin juga menyajikan fitur belanja makanan halal online, daging sembelihan halal, sampai dengan halal frozen food. Sehingga kepastian kehalalan makanan Anda terbantu dengan aplikasi ini. Untuk restoran halal, kalau memang belum ada teman atau kakak tingkat yang merekomendasikan dan memberitahu info ada restoran halal, kita nggak mungkin pergi ke tempat itu. Jadi selama ini kita datang ke tempat makanan berdasarkan info dari teman saja. Tidak ada daftar informasi yang up to date yang bisa kita lihat untuk datang ke restoran halal. Cita-cita kami
membantu memberikan informasi dan menyediakan kebutuhan produk makanan halal untuk seluruh muslim di Taiwan. Fasilitas ibadah seperti musola, penyedia kebutuhan makanan halal belum benar-benar tersebar ke seluruh Taiwan. Sehingga kemudahan dalam menemukan makanan halal dan tempat beribadah selama bepergian hanya tersedia di kota-kota besar saja. Penyedia makanan halal juga merasa perlu bantuan dalam memasarkan produk makanan halalnya. Jadi sekarang kami sedang membangun dan membantu vendor makanan halal di Taiwan untuk lebih mudah diakses secara online sehingga bisa menawarkan produk makanan halalnya dihalalin. Pengennya secepatnya ya untuk bisa kembali ke Indonesia. Namun saya rasa masih belum cukup ilmu yang saya dapatkan untuk bisa berkarya di Indonesia. Harapannya ketika pulang ke Indonesia, saya bisa menemukan tempat untuk berkarya dan juga bisa membantu lebih banyak orang menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Di sini 4 angka jadi bingung saya. Berapa? 2 ya. Kadang 1, kadang 2. Oh, ada yang 3. Ada yang 3. Tapi jarang kan, Mas? 3. 2 kalau enggak 1. Jadi di mana Second Street ini, Mas? Oh, ayo ini udah. Ayo, Jaya. Sebagai persinggahan terakhir di Toyen, nggak lengkap rasanya kalau nggak mampir mencicipi martabak dan terang bulan di Ratnasari. Ini adalah martabak terang bulan terenak di Taiwan. Mana Kak? Mantap Kak ya? Ayam ini sapi. Gimana rasanya terang bulannya? Terobati ya? Nih. Coklat kacang. Yang masih kita masih belum melihat penemu halal. Mas Robi paling pahala. Biasa. Setiap perjumpaan selalu menjadi awal dari perpisahan. Stasiun kereta api Toyen merupakan tempat ketika kami harus berpisah kembali. Sampai jumpa Toyen, saatnya kami pulang untuk mewujudkan harapan.